menyelesaikan masalah satu bisnis dengan membuka peluang bisnis baru nih. Tapi kan kos-kosan juga nggak mudah, perlu tempat yang oke agar kos-kosan ini jalan. Gimana masukannya untuk kos-kosannya nih? Oke, kita akan bahas kos-kosan nanti ya di akhir pembahasan saya. Pertama, saya akan kasih tips and trick dulu ya, sekaligus konklusi dari masalah yang dialami Pak Ikhlas saat ini ya. Sebetulnya Sobat Cuan, kalau misalnya kita berkaca pada masalah yang dihadapi Pak Ikhlas, kita itu kuncinya emang cuman satu sebenarnya, dari income dulu. Mau nggak mau dari income dulu, mau sembari ngeberesin bisnis-bisnis yang lamanya. Nah, kalau kita lihat ini ya, cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki ya, di sini ya, teman-teman pasti tahu ya, Robert Kiyosaki yang penulis bukunya apa namanya, Rich Dad Poor Dad ya, di situ ya. Nah, dia punya teori cash flow quadrant. Pertama, kalau kita jadi employee ya di sini kan, kita bekerja sebagai karyawan, otomatis kita akan mengorbankan waktu kita untuk uang ya. Sementara kalau kita punya bisnis ya seperti Pak Ikhlas ya, kita akan punya employee yang mana bakal bekerja untuk kita menghasilkan uang di situ. Nah, kalau memang kita itu self-employed ya, kayak freelancer di situ, sama kita juga akan mengorbankan waktu untuk kita mendapatkan uang. Tapi kalau kita someday kita uangnya sudah banyak ya, dan kita pengen membuat uang itu bekerja untuk kita sendiri, nah kita bisa jadi investor di situ. Nah, permasalahannya ketika kita mau cari sumber penghasilan, cara mana yang pengen kita tempuh di sini? Nah, Pak Ikhlas sepertinya ada di kuadran ini, business owner ya. Dia mempekerjakan karyawan untuk mendapatkan uang seperti itu, dan juga tapi pastinya kalau dalam kondisi seperti ini Pak Ikhlasnya juga terjun juga pastinya ya, pasti akan mengorbankan waktu juga untuk dia mencari pendapatan juga di situ ya. Jadi basically untuk teman-teman kalau ditanya mungkin solusinya apa sih sama masalah itu, memang sekarang masalah keuangan itu memang solusinya mau nggak mau adalah pendapatan ya. Bisa dikatakan 9 dari 10 masalah keuangan kita memang ya solusinya adalah income di situ. Nah, permasalahan income dari mana yang kita pengen cari? Nah, jawabannya ya di sini. Teman-teman mau ada di kuadran mana di sini ya. Nah, terus tadi pertanyaannya Safinas ya mengenai bisnis kos-kosan ya. Nah, yang penting kita ketahui pertama adalah kalau kita buka bisnis kos-kosan, kita harus tahu berapa lama sih kita bakal balik modal di situ ya. Nah, caranya bagaimana? Cara simpelnya adalah begini ya. Kita tahu modalnya berapa ya. Bangun kos-kosan tuh berapa sih modalnya? Terus habis itu renovasi berapa sih modalnya? Sama asumsi keuntungan per bulan di sini. Nah, barulah ketahuan waktu balik modalnya. Nah, sekarang kita hitung langsung ya. Anggap saja sekarang modalnya 1M ya. Terus dalam 1 bulan estimasinya 10 juta ya. Misalnya rata-ratanya 10 juta, so dia bakal balik modal selama 100 bulan di sini. Nah, ini mungkin keuntungan kotor apa bersih, kita harus lihat juga ya. Kalau misalnya kita baru terima dari dari penyewa sekian 10 juta, berarti kan masih omset di situ kan, belum termasuk profit di situ ya. Nah, kita harus pertimbangin juga ketika diterima uang dari penyewa, kita harus mikirin di kos-kosan kita kan harus bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Nah, itu berapa itu bersihnya? Nah, itu kita harus bisa hitung setiap bulannya. Jadi pencatatan keuangan itu sangat penting ya. Dan pastinya ketika memang bisnis itu sudah jalan, ada baiknya untuk memisahkan mana yang jadi rekening pribadi dan rekening bisnis gitu ya. Jadi jangan sampai itu tercampur, bayar ke rekening pribadi, ujung-ujungnya malah dipakai buat yang lain nanti uangnya, bukan buat kepentingan renovasi atau bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, lantas memang kalau tadi dibilang memang agak lama ya bisnis kos-kosan itu ya, balik modalnya ya memang benar ya. Cuman balik lagi, kita bisa mendirikan usaha penunjang untuk bisnis kos-kosan sendiri. Apa? Ya mungkin ada warung makan di situ untuk mahasiswa, karena kos-kosannya Pak Ikhlas juga kan di dekat kampus di situ ya. Nah, bisalah bikin warung makan di situ, warteg dan lain sebagainya buat makan mahasiswa atau karyawan-karyawan di sekitar situ, atau laundry juga bisa di sini ya. Atau toko kelontong juga ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Dan percetakan ya untuk yang kebutuhan fotokopi dan lain sebagainya. Dan kalau memang pengen coba kedai kopi ya bisa juga. Cuman balik lagi, kalau kedai kopi ini perhitungannya harus matang nih, karena kalau kebanyakan
di sini kebanyakan orang nongkrong doang, belanjanya cuma sedikit gitu. Jadi harus dipikirkan bagaimana nih caranya biar perputarannya juga cepat gitu ya, terus cash flow-nya juga bisa sehat. Nah, nanti pada akhirnya kalau memang semuanya sudah berjalan dengan ini ya, dengan kondusif, nah kita bisa menggaji diri kita sendiri ya dari bisnis kita. Jadi pendapatan pribadi kita itu masuknya di pengeluaran operasional dari bisnis. Nah, ini malah lebih menarik karena kenapa? Karena nanti keuntungan bersih dari bisnis kita bisa kita puterin lagi ke bisnis dan akhirnya pendapatan kita bisa usaha kita bisa makin berkembang di kemudian hari tanpa kita harus berutang ke bank atau ke lembaga finansial lainnya. Mungkin begitu dari saya ya.